Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Dodi. Rokok ketengan bang, Mimin nggak paham ya ketengan itu apa guys. Ya mungkin buat beli kali ya. Nah mungkin itu. Makasih banyak ya Bang Dodi. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Ya udah yuk kita ke videonya. 3 hari kemudian, di puncak gunung es di neraka es utara, Kaisar Jihong berdiri di kaki gunung, menyapa orang logam dengan hormat. Tuan, kata Kaisar Jihong, kamu tetaplah di sini. Perintah orang logam itu. Larilah jika terjadi sesuatu yang salah. Baik Tuan, jawab Kaisar Jihong. Setelah memberi perintah, manusia logam itu mulai berjalan santai. Manusia logam itu adalah Lo Feng yang menggunakan metode ras iblis. Makhluk-makhluk kuat dari ras iblis akan menggunakan tubuh mereka untuk menangani hal-hal seperti ini sambil menyembunyikan tubuh asli mereka di cincin dunia. Karena makhluk-makhluk kuat dari ras iblis memiliki tubuh yang sangat besar, tidaklah pantas untuk menggunakan tubuh asli mereka saat menjelajahi alam semesta dengan pesawat luar angkasa. Lo Feng menyumbangkan sedikit kesadarannya ke tubuh itu agar tidak terjadi apa-apa pada fisiknya, sekalipun tubuh itu hancur. Lo Feng berjalan perlahan. Tiba-tiba, bayangan pelayan berbaju hitam muncul. Datanglah, kata orang logam itu dengan suara Lo Feng. Lo Feng telah menyesuaikan pengucapan tubuhnya. Pelayan itu marah. Aku tidak percaya kamu datang ke sini sendiri. Kupikir kamu akan mengirim pelayanmu ke sini. Bukankah lebih baik aku datang sendiri ke sini? Kata Lo Feng. Lo Feng menghilang bersama tubuhnya. Mereka berada di dalam istana yang spektakuler saat mereka muncul lagi. Lo Feng mendongak dan melihat Kaisar Mata Perak. Kurasa kamu akan menerima tawaranku itu, kata Lo Feng. Apakah kamu tidak takut aku akan merebut sensor itu? Kata Kaisar Mata Perak. Lo Feng berkata, apakah kamu tidak pernah tahu apa itu teknologi? Atau apakah kamu lupa bagaimana dunia luar bekerja? Akun anonim ini bersifat permanen dan diawasi dengan ketat. Aku hanya membawa beberapa akun ke sini, tetapi aku dapat mengajukan lebih banyak lagi. Aku juga dapat mencabut otoritas aksesmu. Bagaimana jika kamu mencabut izin aksesku setelah aku membuat kesepakatan denganmu? Tanya Kaisar Mata Perak. Tenang saja, aku tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan, kata Lo Feng. Kamu harus percaya pada reputasiku. Aku tidak akan merusak reputasiku hanya karena sebuah sensor. Senang mendengarnya, jawab Kaisar Mata Perak. Namun, sungguh tidak adil menukar harta karun dengan 1 sensor. Aku ingin 3 sensor. Aku hanya punya 2 dan perlu berbisnis di masa mendatang, jawab Lo Feng. Aku hanya akan memberimu 1 dan itu tawaran terakhir. Lo Feng terlahir dengan sikap serius. Sebagai manusia, ia tidak pandai bernego dan ia tidak akan menawar jika ia tidak menghargai harta karun dan sensor itu secara setara. Baiklah, 1 sensor saja. Kaisar Mata Perak menyerah. Memang dia lemah dalam bernego juga. Dasar rakus, kata Lo Feng. Kamu licik. Kaisar Mata Perak tak dapat menahan diri untuk berkata dari singgasananya. Ini sensornya. Lo Feng melemparkan komputer kuantum pelindung lengan pada Kaisar Mata Perak, dan komputer itu terjatuh begitu lepas dari tangan Lo Feng. Aku akan mencobanya terlebih dahulu, kata Kaisar Mata Perak. Dia mulai mengujinya dan menghubungkannya pada komputer kuantum yang membawanya ke alam semesta virtual. Lo Feng berkata,
Aku telah membuat 80.000 akun triliunan virtual untukmu jika kamu tidak tahu cara menggunakannya. Selain itu, fungsi pemindai telah dimatikan dan jangan coba-coba menyalakannya. Jika kamu melakukannya, sosok aslimu akan ditampilkan di alam semesta virtual. Kaisar Mata Perak tersenyum. Menarik, permainan virtual yang kalian manusia mainkan cukup menarik. Rasa takut itu hilang begitu aku melangkah ke dunia virtual. Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Ini harta karunnya. Kaisar Mata Perak melemparkan sebuah harta karun. Itu adalah kapak berwarna terang sepanjang 3 meter. Lo Feng mengulang maksudnya. Senang bisa berdagang denganmu. Kamu seharusnya senang Mata Perak, karena aku akan mengasingkan diri dan mengolah diriku sendiri. Kamu harus tahu bahwa hampir mustahil untuk menemukan diriku. Dan ketika aku akan muncul lain kali, yang mungkin terjadi ratusan tahun dari sekarang, keempat kaisar tak terkalahkan lainnya harus memuaskanku jika mereka menginginkan kesepakatan denganku. Pergi dan berhentilah bersikap sombong di sini, kata Kaisar Mata Perak. Kaisar Mata Perak menyisihkan sebagian kesadarannya dan memainkan game tersebut. Ia perlu bersantai setelah sekian lama merasa kesepian. Akun anonim ini memang lebih berharga daripada harta karun bagi Kaisar Mata Perak. Di dalam gua di neraka es timur, Lo Feng memegang kapak berwarna terang. Kapak itu tipis dan tampak seperti batu gio. Lo Feng bisa merasakan kekuatannya hanya dengan melihatnya. Dia tertawa, menyimpannya, dan terhubung dengan dunia virtual. Di dalam lapangan latihan khusus Lo Feng berkata di antara bintang-bintang, masih ada ruang bagiku untuk berkembang. Aku hanya menemukan jurus pertama untuk kebijakan bulan dan peta khotbah 10.000 bintang. Sedangkan untuk 7 jurus Nansen, aku sudah mahir di bab kedua. Dan aku benar-benar dapat menciptakan jurus kedua berdasarkan bab itu dan konsepsi dewa binatang. Mari kita mulai. Lo Feng mulai menciptakan teknik rahasia. Namun tepat saat ia memutuskan, pemimpin kota kekacauan primal muncul dalam balutan tali emas. Lo Feng menyapanya dengan sangat hormat. Lo Feng kebingungan. Guru pemimpin kota telah memintanya untuk datang menemuinya setelah 10 pertempuran, tetapi dia baru datang setelah 2 pertempuran. Apakah kamu akan membuat gerakan kedua? Tanya pemimpin kota sambil menatap Lo Feng. Ya, kata Lo Feng dengan hormat. Menurutku jurus pertama kebijakan bulan atau peta khotbah tidak cukup. Itulah sebabnya aku perlu membuat jurus kedua. Apakah kamu mempelajari keduanya? Lanjut sang pemimpin kota. Ya, Lo Feng tidak ragu sedikit pun. Pemimpin kota itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak. Apakah kamu terlibat dalam pertempuran? Sudah 2 kali, jawab Lo Feng. Aku nyaris menang di yang pertama, tetapi kalah di yang kedua. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hal itu? Tanya pemimpin kota. Aku menyadari bahwa kekuatan dan harta karun sama-sama penting, kata Lo Feng. Salah satu alasannya, harta karun tidak dapat digunakan sepenuhnya jika pemiliknya tidak cukup kuat. Ditambah lagi, seseorang akan dirugikan dalam pertempuran melawan musuh yang selevel jika ia tidak memiliki harta karun kuat. Bagiku, aku memiliki harta karun yang cukup, sedangkan aku perlu meningkatkan kekuatanku. Bukankah pertempuran ini membuatmu sadar bahwa kamu hanya membuang-buang waktumu dengan mencoba mengikuti jalan master mental? Sang pemimpin kota memarahi Lo Feng. Suara itu langsung menghantam pikiran Lo Feng, namun Lo Feng tetap bersikap luar biasa teguh. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku merasa lebih kuat dan ini jalan tepat untukku. Pemimpin kota berkata, menyerahlah pada jalur master mental dan fokuslah pada jalur prajurit. Lo Feng tercengang dan menatap pemimpin kota yang telah membimbingnya selama ini. Mengapa? Tanya Lo Feng. Aku memiliki kemauan yang kuat dan mewarisi jenderal catatan iblis yang memberiku frekuensi amplitudo yang tinggi. Aku dapat membuat prestasi besar dengan mengikuti jalur master mental. Tetapi kamu dapat mencapai hal-hal yang lebih besar
jika kamu mengikuti jalan prajurit, kata pemimpin kota kekacauan primal. Bisakah kamu menjelaskannya, guru? Kata Le Feng sambil membungkuk. Akan ku jelaskan lebih lanjut, kata pemimpin kota dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, kamu telah menjadi seorang prajurit berkulit hitam. Kedua, kamu mengikuti jejak dewa binatang. Le Feng mendengarkan dengan seksama. Prajurit hitam telah menjadi legenda di benua Sungai Dara. Menjadi seorang prajurit hitam berarti genmu cocok dengan gen dewa binatang, dan kamu dapat meningkatkan genmu secara signifikan menggunakan darah dewa binatang di masa mendatang. Gen adalah dasar. Jika kamu pada dasarnya 1000 kali lebih kuat, bagaimana musuhmu akan melawanmu? Le Feng terdiam. Beberapa klan kecil bahkan tidak tahu tentang rahasia ini, kata pemimpin kota. Beberapa telah mencoba kedua jalan sepertimu, yang mana konyol karena mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Ambil saja si Ludo sebagai contoh. Dia terjebak pada tantangan terakhir dan tidak pernah berhasil melewatinya. Pikirkan baik-baik dan berikan aku jawaban saat kamu sudah selesai. Mana yang harus aku pilih? Berbagai skenario terlintas di benak Le Feng. Dia tertawa. Buat apa aku repot-repot? Aku akan mengikuti dua jalan karena masing-masing menawarkan kesempatan bagiku untuk menjadi Universe Master. Le Feng bersemangat. Aku tidak seperti Bulan yang membagi fokusnya di antara dua hukum. Meskipun tampaknya aku mengikuti jalan prajurit dan jalan master mental, pada dasarnya aku mengikuti jalan dewa binatang, dan aku bisa mempelajari cara menghubungkan keduanya jika aku mengikuti kedua jalan itu. Guru, Le Feng akhirnya berkata dengan penuh penghormatan. Aku telah memutuskan untuk mengikuti kedua jalan itu, dan aku akan meninggalkan salah satunya jika aku menyadari bahwa aku telah membuat keputusan yang salah di masa mendatang. Pemimpin kota menoleh pada Le Feng. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini karena kamu sudah memutuskan. Aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dengan mengikuti kedua jalan itu. Le Feng berlutut. Terima kasih guru. Dia berlutut karena dia sangat berterima kasih. Le Feng menghilang dan binatang bertanduk emas muncul. Le Feng mengikuti jadwal yang biasa dan memulai dengan kebijakan Bulan, diikuti oleh peta khotbah 10.000 bintang. Di dalam neraka es tersebar berita bahwa Le Feng berhasil selamat serta melarikan diri dari Kaisar Mata Perak. Di tengah salju ada istana. Di dalam istana itu hidup makhluk yang sangat istimewa, salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Selain itu, dia adalah editor peringkat dan juga orang yang paling pemarah. Dikatakan bahwa Kaisar Serigala Langit adalah makhluk yang kejam dan ganas, sedangkan serigala langit yang tinggal di sini bisa dibilang adalah salah satu yang paling damai. Namun, dia juga akan mengerikan jika dia kesal. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 5 makhluk teratas di seluruh neraka es. Di singgasana es yang sangat besar, duduklah iblis yang mirip gunung dengan panjang sekitar 15 km. Ada 3 ukiran aneh berbentuk bekas luka di dahinya. Dia adalah Kaisar Serigala Langit. Tuan, sepertinya peringkatnya perlu diperbarui. Apakah ada pertempuran baru? Ya, dia adalah manusia yang bertarung dengan Kaisar Balap Petir dan Mata Perak. 5 pelayan yang ditutupi sisik berdiri di istana dan mereka setingkat andaing pejabat. Kaisar Serigala Langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah mereka. Mana manusia itu? Temukan manusia itu sekarang juga. Para pelayan tercengang. Tuan, pertarungan itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Ini tidak bisa terus berlanjut, kata Kaisar Serigala Langit. Salah satu dari pelayan membalikkan tangannya dan meletakkan lempengan es raksasa berbentuk batangan di tanah. Serigala Langit berjalan turun dari singgasana dan menuju lempengan itu. Ceritakan padaku tentang 2 pertempuran itu. Kelima pelayan itu menceritakan kisah satu persatu. Meskipun beberapa detail dihilangkan, mereka menyebutkan semua poin penting.
karakter ras iblis muncul di tablet satu demi satu, dan peringkat baru pun ditentukan. Peringkatnya segera ditentukan dan setiap nama disertai dengan deskripsi. Nama-nama dan deskripsi hampir memenuhi lempengan es, tetapi menyisakan kekosongan besar di bagian atasnya. Lo Fong berada di peringkat 6. Kaisar Serigala Langit mengangkat kepalanya. Buat 900 salinan ini dan kirimkan ke puncak gunung di sisi lain. Tidak lama kemudian, semua makhluk lainnya berjinjit mencari Lo Fong kecuali yang terkuat. Bahkan Kaisar Tulang dan Kaisar Balap Petir akan menghindari pertemuan dengan 5 kaisar yang tak terkalahkan. Belum lagi yang lainnya. Meskipun mereka lemah, mereka merupakan makhluk kuat di neraka es. Mereka mengabdikan diri mereka sepenuh hati untuk menemukan Lo Fong. Namun tempat tinggal Lo Fong tersembunyi jauh di dalam salju dan ada detektor mikro di sekitarnya. Bahkan jika beberapa makhluk benar-benar tiba di sana, mereka tidak dapat mendeteksi Lo Fong dengan mata atau kekuatan abadi mereka, kecuali mereka menghancurkan seluruh tempat itu dan memaksa Lo Fong untuk keluar. Makhluk-makhluk itu dengan bersemangat mencari manusia selama ratusan tahun. Setelah itu, antusiasme berangsur-angsur memudar. Namun masih ada beberapa kaisar yang lemah yang terus mencari. Karena begitu mereka berhasil, mereka dapat hidup dengan damai karena mendapatkan perlindungan dari Kaisar Serigala Langit. Di salah satu pulau di laut, Lo Fong berpakaian hitam duduk di pantai sambil mengamati pasang surut. Adapun binatang bertanduk emas, ia tinggal di dunia internal dan meniru patung dewa binatang. Sudah 1000 tahun, Lo Fong tersenyum. Ada kesenjangan besar antara level 20 dan level 21 jembatan surgawi yang membutuhkan waktu 10 kali lebih lama daripada peningkatan dari level 19 ke level 20. Konsep dewa binatang dicapai dengan menyalin patung dewa binatang dengan ukuran yang berbeda-beda. Persepsi Lo Fong tentang hukum penggabungan dewa binatang juga penting karena sulit dicapai tanpanya. Waktu berlalu dengan cepat. Lo Fong membutuhkan waktu 1600 tahun untuk menciptakan jurus kedua untuk kebijakan bulan. Jurus pedang dan sayap sawu. Satu jurus pedang dapat menghancurkan rintangan apapun. Itu sungguh maha kuasa. Namun, Lo Fong menemui beberapa kesulitan saat mempelajari peta khotbah 10.000 bintang. Lo Fong awalnya mengira bahwa ia dapat membuat jurus kedua peta itu 10 kali lebih cepat daripada membuat jurus untuk kebijakan bulan. Bagaimanapun, ia sudah berpengalaman, namun itu jauh lebih sulit daripada yang dipikirkan oleh Lo Fong. Di dalam istana Pulau Petir di alam semesta virtual, Lo Fong melangkah masuk ke dalam istana, berhenti di tengah jalan dan menyapa. Guru, aku telah menciptakan jurus kedua untuk keduanya. Tolong beri aku saran. Kamu menciptakan teknik rahasia, bukan teknik yang biasa-biasa saja. Ada perbedaan mendasar antara kode rahasia pertarungan jarak dekat dan master mental. Tentu saja, semakin kamu mempelajarinya, semakin jelas perbedaannya. Kamu masih bisa saling merujuk saat menciptakan jurus pertama atau kedua. Tetapi tidak akan ada gunanya saat kamu memulai jurus ketiga dan keempat. Terlebih lagi, kamu hanya akan melambat jika melakukan saat menciptakan jurus kelima, apalagi yang keenam, dan mustahil untuk menciptakan jurus ketujuh yang melambangkan kekuatan seorang Universe Master. Lo Fong terkejut. Baiklah, kamu masih punya hak untuk membuat kesalahan. Semoga saja kamu akan berubah pikiran saat mulai membuat gerakan keempat. Lo Fong membungkuk tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Teruslah, tunjukkan bahwa kamu benar dengan pencapaianmu. Suaranya samar. Baik guru. Lo Fong membungkuk, berpikir bahwa dia pasti akan membuktikannya dengan prestasinya. Lo Fong menghilang dan kesadarannya kembali pada kenyataan. Di dalam gua neraka es timur, Lo Fong akhirnya membuka matanya. Dia duduk di ruang tamu dengan kaki disilangkan. Tunggu saja guru, kata Lo Fong. Ia telah kehilangan kegembiraan yang seharusnya ia miliki setelah menciptakan jurus baru. Sebaliknya, yang ia miliki hanyalah niat untuk bertarung.
Aku butuh kenyataan untuk memberitahuku bahwa aku salah. Lo Feng meninggalkan gua dan tiba di permukaan salju. Dia berjalan perlahan di atas salju. Universe Master adalah pejuang puncak, kata Lo Feng dengan pelan. Namun, tidak semua Universe Master sama kuatnya. Pemimpin kota kekacauan primal adalah tingkat atas. Senior kedua Lo Feng, yaitu Kaisar Api atau Yandi, adalah tingkat menengah. Dan senior besarnya, yaitu Putih, adalah tingkat rendah. Terlepas dari itu, mereka semua terpesona oleh miliaran klan di alam semesta. Meskipun demikian, Yandi tidak memiliki harta karun seperti Menara Bintang. Meskipun ia memiliki 2 harta karun, sementara harta karun yang dimiliki Putih mungkin lebih rendah daripada milik Yandi. Kekuatan bintang memicu perang antar 4 klan teratas. Lo Feng mengangguk dalam diam. Menurut Guru Shou Sanke, ketika Lo Feng menjadi seorang kesatria dan mengumpulkan potongan logam terakhir untuk kitab 9 volume, dia hampir akan mampu mengoperasikan seluruh Menara Bintang. Dan jika dia berhasil melakukannya, dia bisa memiliki wewenang untuk berbicara dengan para Universe Master secara setara. Mutiara, menara, dan bintang penyegel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Menara Bintang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Semakin Lo Feng memikirkannya, semakin yakinlah dia bahwa keputusannya untuk mengikuti jalur Master Mental telah tepat. Guru berkata, mengikuti kedua jalur berarti gagal menciptakan jurus ketujuh. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, pemimpin kota juga berkata sebelumnya bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi Universe Master dengan mengikuti jalur Dewa Binatang. Mungkin beberapa individu dari ras lain berhasil. Tentu saja, itu hanyalah pengecualian, renung Lo Feng. Pengecualian tidak dapat mewakili apapun. Mungkin guru sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkanku. Lo Feng tidak buta. Tanpa Guru Shou Sanke, dia akan merenung cukup lama karena apa yang dikatakan oleh pemimpin kota kekacauan primal. Di kejauhan, ada makhluk yang bersembunyi di balik lempengan es. Itu manusia. Makhluk logam itu gembira. Akulah orang pertama yang menemukannya, yang berarti aku tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Dia menukik ke arah Lo Feng. Lo Feng tiba-tiba berbalik dan melihat sesosok makhluk terbang ke arahnya. Lo Feng melihat tubuh setinggi 2 meter yang ditutupi oleh emas redup dan mata seperti batu rubi. Seorang pria dengan peringkat 626. Dia beraninya menantangku, kata Lo Feng. Ia merentangkan lengan kirinya dan 52 bola hitam muncul. Aku akan menguji jurus keduaku padamu. Gerakan kedua sangat rumit, namun gerakan itu sangat kuat sehingga ukiran itu membutuhkan 52 bintang tersegel. Dewa binatang sepanjang 1000 meter muncul. Dewa binatang itu padat, sisik-sisiknya jelas. Ekor yang tertutup sisik adalah yang paling kokoh. Sisik-sisik di bagian lain dewa binatang itu tampak tertutup debu, sedangkan sisik-sisik di ekornya bersih dan rapi. Ada getaran hukum mistis di dalamnya. Kaisar Metal Katuo yang awalnya sangat gembira, hampir mati ketakutan dan memindahkan dirinya ratusan ribu kilometer jauhnya sambil berkata, "Aku tidak bermaksud menyerangmu, wahai manusia. Aku datang ke sini atas nama Serigala Langit." Lo Feng menatap makhluk logam itu dari jauh, melambaikan tangannya, dan dewa binatang itu menghilang. 52 bintang jatuh dari langit ke telapak tangannya. Makhluk logam itu terbang ke arah Lo Feng dengan hati-hati dan tersenyum penuh hormat. Dia mengeluarkan tablet peringkat. "Tuan manusia, silahkan lihat sendiri." Lo Feng membaca sekilas tablet itu dan mengamati peringkat dan hadiah yang ditawarkan Serigala Langit kepada semua orang di neraka es. Mengapa Serigala Langit begitu ingin menemukanku setelah dia berjanji tidak akan menghabisiku di depan umum? Setelah berpikir sejenak, Lo Feng memutuskan untuk pergi. "Baiklah, bawa aku ke sana." Katuo sangat gembira dan berkata, "Tuan manusia, betapa beruntungnya aku menjadi orang pertama yang bertemu denganmu.
Dia memindahkan dirinya bersama Lo Feng ke neraka es bagian selatan. Lo Feng memandangi istana dari jauh dan lempengan es berisi peringkat di sekeliling istana. Dua sinar cahaya melesat menuju istana dan dua pelayan pun menjadi waspada. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Teriak para pelayan tingkat kaisar setelah melihat cahaya itu. Ternyata itu manusia. Mereka saling bertatapan setelah mengenali manusia yang sangat ingin ditemui oleh tuan mereka. Akulah yang membawa manusia itu ke sini, kata Katuo sambil tersenyum. Pelayan itu membawa mereka berdua ke dalam istana. Lo Feng mengamati sekeliling dan dapat melihat binatang raksasa duduk di singgasana. Itu adalah serigala langit dari ras iblis kerajaan. Manusia, matanya terbuka dan menatapnya. Lo Feng menatap serigala langit dari kejauhan dan tersenyum. Mengapa kamu begitu bersemangat mencariku hingga kamu membuat janji seperti itu kepada semua orang di neraka es? Apakah ada yang ingin kamu inginkan dariku? Tentu saja ada. Kaisar Serigala Langit menatap Katuo yang sedang membungkuk hormat. Serigala Langit berkata perlahan, "Apakah kamu yang membawanya ke sini, Katuo?" "Ya," jawab Katuo. "Baiklah," kata Serigala Langit. "Mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu di sekitar istanamu." Katuo sangat gembira hingga tubuhnya gemetar. "Pergilah." Serigala Langit tidak ingin berbicara banyak dengan Katuo. Lo Feng menatap Serigala Langit di singgasana dan berkata, "Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau sekarang." Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.